Pertama ini Mas Irham, benar nggak paradigma di masyarakat gitu ya? Kalau motor bekas cewek, body kinclong, oli ngeblong, gitu ya kan? Saya juga dapati beberapa wanita untuk jalan nanjak itu mau digas tok gitu loh. Gak peduli mau gigi 4, mau gigi 3. Akhirnya banyak mereka yang gagal naik. Ya, Lalu mereka menuduh motor saya gak kuat nanjak mas. Padahal yang salah dianya. Pernah dapat yang kayak gitu, Zat? Bagus, motornya bagus. Bodinya bagus, kinclong, bagus, wah mulus mulus. gitu. Tapi ada yang aneh di suara mesin tuh. Pernah dapat gitu. Kayak ada lato-lato di dalam suara mesin. Di gas nggak ngebul gitu. Dicek semuanya bagus, dicek knalpot juga nggak ada yang rembes gitu ya. Waktu dilihat tap oli dibuka dari bawah tuh, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabarnya teman-teman semua, sobat MPD TV dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa meneguhkan kita tetap di atas iman dan sunnah sampai kita wafat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk beramal soleh di setiap pintu-pintu kebaikan yang kita dapatkan. Masih bersama kami di podcast Bukan Santri Biasa, Nyantri Ngebengkel, membahas seputar masalah-masalah ringan dan isu-isu yang sering beredar di masyarakat seputar dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Narasumber kita masih bersama ikhwan kita, salah satu santri kami di Rumah Tahfidz MPD, Ikhwan Jomblo High Quality, Mas Ahmad Irham Muad. Yuk kita sapa langsung yuk. Apa kabar namanya, Mas Irham? Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Mohon maaf nih, kita menyibukkan Mas Irham di tengah-tengah agenda hafalan sama masih jadi montir di salah satu dealer di kota Jogja ya. Alhamdulillah masih. Iya, Masya Allah. Jadi langsung terjun ke lapangan lah ya, bukan sekedar teori. Iya, kurang lebih sedikit banyak. Iya. Nah, dan bersama kita juga ada mas-mas ganteng yang sudah mempersiapkan ruangan ini dari, mungkin kita belum hadir tapi mereka sudah menata kamera. Di situ ada Mas Revan. Apa kabar Mas Revan? Insyaallah, alhamdulillah. Di situ juga ada Mas Ibnu. Aduh, ini saya dikelilingi jomblo-jomblo ini. Saya merasa paling tua di sini teman-teman sekalian ya. Aduh, ini sibuk streaming, nggak pernah wedding. Ya teman-teman sekalian, di isu kita malam ini yang akan kita bahas agak sensitif ini masalahnya Mas Irham. Iya. Dan ini kita harus benar-benar hati-hati memilih kosakata ini. Siap, itu kita hendak membuli kaum wanita. Yaitu judulnya motor bekas cewek. Aman gak sih? Gitu. Mohon maaf loh ya, ukti-ukti, mbak-mbak ya, yang semua yang dirahmati Allah. Bukan bermaksud kami hendak mendiskreditkan kalian wahai kaum hawa. Namun fakta di lapangan demikian. Dan kita nanti akan berbicara langsung Mas Irham sebagai quality control di salah satu showroom di Jogja ini, betapa menyedihkannya kalau kedatangan motor bekas pemakaian cewek, usernya cewek. Namun ya untuk bahas detail kita akan konsultasi langsung ke narasumber kita ya. Pertama ini Mas Irham, benar nggak paradigma di masyarakat gitu ya? Kalau motor bekas cewek, body kinclong, oli ngeblong, gitu ya kan. Bensin full senyum, oli sekarat gitu ya. Sebaliknya kalau motor cowok, body kotor, kemudian lecet, tapi oli mantap. Gitu ya. Atau motor cowok itu oli full senyum, bensin sekarat gitu ya. Ini benar gak kira-kira? Maksudnya kebenaran mungkin bukan mutlak ya, tapi gimana secara umum gitu ya? Gimana ya? Kalau untuk pandangan Irham sendiri ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Cuman cenderung ke iya. Gitu ya. Cenderung ke iya. Ini nanti ngelamar cewek, Ukti bisa ditolak. Kamu dulu ya yang membuli kami nih. Saya user Matic cewek ini. Ya, dan banyaknya Matic ya yang Matic ya, atau karena motor Matic itu kan simple ya, Zat. Jadi cenderung ke kalau yang ya para cewek-cewek ini menyepelekan ya perawatan. Lebih enak simple gitu ya daripada.
Tapi yang gigi, yang persneling juga ada. Ada. Motor cewek dan juga ada. bermasalah juga. Cuman cenderung lebih apa ya? Lebih tahan yang gigi sih daripada Matic kalau untuk motor secondnya tuh. Iya. Karena mungkin Matic menyederhanakan sesuatu, tapi ketika bermasalah disepelekan. Disepelekan ya. Iya, teman-teman sekalian, mohon maaf sekali lagi kami perlu klarifikasi di sini ya. Bukan maksud kami mendiskriminasikan atau mendiskreditkan kaum wanita, kaum hawa, lalu menjunjung tinggi para laki-laki, enggak. Namun ya sebagaimana kata Mas Irham tadi, semua saja bisa kena, tapi wanita lebih banyak yang berkasus seputar masalah otomotif ya. Nah, penyebabnya apa dulu Mas Irham? Nih kalau yang saya dapati di lapangan loh ya. Saya itu, karena sih saya juga seorang wanita. Dia itu satu nih, saya dapati kalau berhenti bangjo gitu ya. Mau jalan lagi. Saya pernah dibonceng istri itu. Iseng aja. Boncengnya Mas De. Ih, malu dong katanya. Ya enggak apa-apa sekali-sekali gitu ya. Mau ngerasain gimana sih dibonceng kamu. Saya dapati itu kalau di bangjo berhenti, giginya tuh enggak diturunkan sampai 1 gitu loh. Kadang cuma 3, kadang cuma 2. Dan ketika mau maju dari bangjo, itu ya tapi kan berat tuh rasanya ya. Iya, banyak kan wanita seperti itu, bukan hanya sebenarnya laki-laki juga ada ya. Tapi wanita lebih banyak. Itu efeknya ke mesin bagaimana? Efeknya ke mesin jelas. Kalau itu yang pasti di motor manual ya, nggak mungkin. Motor manual lah. Yang jelas itu pasti bikin motor berat. Karena berat itu yang terkikis itu. Kalau di motor bebek mungkin ada kampas ganda, kampas kopling. Kalau di motor kopling jelas kampas koplingnya remuk. Itu kalau remuk ya gimana ya? Residu-residunya juga keliling kan karena ada oli di situ. Iya. Jadi bikin kotor, bisa jadi rusak juga mesin motor itu. Di ruang bakar mesinnya jadi. Di ruang bakar mesin bisa. Masya Allah. Karena ya itu tadi residunya dari kampas kopling yang kebakar gitu ya. Yang kebakar, apalagi ditambah kalau nggak ganti oli. Nah, double damage itu. Filternya mampet, olinya nggak bisa bersirkulasi dengan baik. Nah itu bisa jadi banyak komponen-komponen yang aus. Iya. Yang harusnya terlumasi dengan oli itu malah jadi udah kena panas, kena gesekan, udah habis itu. Ya, jadi itu ya teman-teman, terutama mbak-mbak ya. Jangan lupa lah kalau di bangjo itu sampai kalaupun nggak sampai netral minimal sampai gigi 1 lah. Jadi ketika mau maju lagi tarikan enteng, ngerawat mesin gitu kan. Nah, itu akibatnya nanti kalau dari gigi 2 gitu ya. Nah, ini yang pertama Mas Irham, dan dampaknya jelas ya, kerusakan mesin. Kerusakan mesin. Minimal kalau nggak rusak bensinnya yang boros. Bensin lebih boros. Awalannya harusnya mungkin gasnya ringan, pelan aja. Ini malah jadi narik gasnya lebih dalam. Akhirnya bensin yang digunakan lebih banyak. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua nih, saya juga dapati beberapa wanita untuk jalan nanjak itu mau digas tok gitu loh. Gak peduli mau gigi 4, mau gigi 3. Akhirnya banyak mereka yang gagal naik. Ya, lalu mereka menuduh motor saya nggak kuat nanjak Mas. Padahal yang salah dianya. Ini pernah saya waktu bersama rombongan salah satu relawan masjid gitu ya. Ya ada ikhwan, ada akhwat gitu, saya ajak ke makan-makan gitu di luar, terus kalian jalan-jalan gitu, nyeneng ke adik-adik lah. Nah itu ada akhwat naik motor yang kita tahu lah motornya ini motor tangguh segala medan lah. Iya, paham. Tapi itu dia nggak kuat nanjak katanya. Padahal saya pas saya yang pakai enak itu motornya enak. Ya ternyata ketika dia naik dia lupa nurunin gigi. Nah, itu efeknya sama kayak yang Bang Jo tadi. Lebih parah malahan. Parah malah ya. Iya kan, kalau Bang Jo kan cenderung datar. Datar jalannya. Kalau jalan nanjak otomatis lebih kinerja mesin lebih berat. Bensinnya lebih banyak. Yang termakan. Nggak nanjak tapi. Nggak nanjak. Situ-situ aja suaranya ngeraung. Tapi nggak kemana-mana. Jelas gesekannya lebih banyak juga itu di bagian kampas itu pasti gesekannya lebih banyak juga. Jadi, padahal ada tulisan kan itu ya, kalau jalan aja itu gunakan gigi kecil. Mungkin cewek-cewek ini gigi kecil, diperiksa giginya sendiri palingnya. Mana gigi gue yang kecil ini? Mungkin sebenarnya cenderung ke keahlian membawa kendaraannya itu. Mungkin karena skill ya. Mungkin keahlian
membawa kendaraan emang lebih bagus cowok Laki-laki, sih ya. ya, Laki-laki lapangan kan. Laki-laki memang diciptakan untuk di lapangan. Kalau perempuan kan untuk di rumah kan. Paling ngurusin gigi apa? Gigi motor-motoran anaknya paling ya. Ya Allah, ya memang begitu ya. Mungkin tahunnya 1 2 3 4 kecepatan mungkin ya. Kecepatan ya. Gigi empatnya paling kenceng. Gigi empat paling kenceng. Jadi jalan aja gigi empat langsung gitu ya. Kenceng kagak mandek. Ya. Ya itu ya teman-teman secara umum dan mbak-mbak secara khusus ya kalau jalan nanjak lah gunakan gigi kecil, bukan berarti giginya sendiri yang dicari yang kecil, tapi gunakan gigi rendah 2 atau 1 ya. Kalau itu tidak dilakukan, bensin boros, kemudian mesin rusak, panas. Aduh. Ini yang kedua Mas Irham. Yang ketiga nih, mungkin Mas Irham dapati ya lagi ngecek motor ini. Motor cewek itu sebagaimana tadi di awal tagline-nya, body mulus, oli sirkus. Artinya kenapa sirkus kan bikin kita ketawa ya. Itu dibuka kita ketawa. Waduh, habis. Banyak nggak kasus yang ditangani di bengkel seperti itu? Banyak sih. Pernah dapet cowok, pernah dapet cewek ya. Tapi cenderung banyaknya di cewek. Kalau dari 10 kasus kayak gitu, mungkin cowoknya 1, ceweknya 9. Mungkin ada sebagian yang berpendapat seperti ini Ustaz. Oli kan cuman muter-muter aja di mesin, ngapain diganti? Gitu ya. Ngapain diganti? Gitu. Yang penting isi bensin. Yang penting isi bensin. Padahal kan kalau dilihat dari podcast kita sebelumnya udah bahas ya itu tentang oli. Dia sedikit menyinggung. Oli kan juga bisa nguap gitu, walaupun di dalam mesin. Tetap bisa menguap. Ada penguapan ya, meskipun nggak sebanyak air kayak di luar, ya kan. Tapi ya namanya kena panas, tetap menguap. Tetap menguap. Terus ya itu tadi bisa berkurang volumenya, bisa dari penguapan atau mungkin ada kebocoran. Netes di bawah. Gitu. Atau mungkin karena mesin yang terlalu panas bikin sealnya rusak, olinya bocor. Itu bisa kayak gitu. Dan lama-lama kan penggunaan oli kan olinya lama-lama. Nah, itu oli lama-lama jelek juga kualitasnya. Kotor. Ada umurnya juga kan. Itu cewek nggak ganti. Nah, itu nggak ganti. Ya. Mungkin yang lebih diprioritaskan ya tampilannya mengkilap. Oh jelas. Motor cewek ini ya paling rajin dicuci. Ya, mereka nggak nyuci sendiri. Iya, bawa ke steam. Iya, 10.000 selesai, 10.000 selesai kan. Body menipu. Maka hati-hati ya dari cewek-cewek. Memang cewek-cewek ini pandai berias ya Mas Irham ya. Tapi anunya dalamnya rusak. Maaf loh mbak. Motor aja tuh. Oh itu motor aja ya. Oh bukan mbaknya. Ya kalau cowok ya cuek gitu ya. Penampilan nggak apa-apa lah. Yang penting oli motor terganti. Kalau cewek ini masya Allah penampilan nomor 1 tapi olinya hancur-hancur. Mungkin kalau cowok di kendaraan emang lebih sensitif nih kayaknya. Nggak enak sedikit langsung masuk bengkel. Terasanya itu wah ini kok kan gak enak. Bener nih Mas Ir, bener perkataannya itu. Istri saya, ya Allah. Dia makanya ya, contohnya ya, ban kurang angin lah. Sampai bener-bener hampir habis itu. Itu dia nggak tahu. Digas terus. Iya. Jadi saya pakai pagi beli sarapan gitu ya. Dek, pakai motor angin aja, yang gampang luarinnya. Ya udah, pakai motor Ria kan? Iya. Loh, ini kok nggak enak gitu kan? Kita kan terasa kita cowok gitu ya. Terasa nih ban belakangnya kayaknya kurang angin. Saya turun, ya Allah, tinggal seperempat. Kok dia bilang enak-enak aja gitu loh. Ya Allah, ya memang sensitivitas ya cewek terhadap rasa motor itu tidak sebaik cowok. Akhirnya ya all dia ngono wae lah. Jadi teman-teman secara umum dan mbak-mbak secara khusus ya berikanlah perhatian lebih untuk olimu, jangan hanya bedakmu ya begitu Mas. Waduh, gua bakal dikejar terus nih. Ntar minta uang tambahan buat beli. Ya, kemudian ini. Ya, kalau pada Matic gimana Mas Iram? Banyaknya kasus cewek-cewek itu seperti apa? Ya itu karena jarang dibawa ke bengkel, jarang diservis. Terutama nih kalau di Matic kita waktu buka bak kiri ya, karena posisinya di kiri, buka itu pasti banyak banget yang habis roller habis, kampas ganda habis. Nah itu cuman meraung aja. Jadi harusnya mungkin motor bisa berkecepatan 80, ini mungkin mentok di 60. Nah, suaranya gede, dalamannya udah habis, kampasnya habis, rollernya habis. Nah itu ibaratnya gonggongnya kenceng, tapi nggak kemana-mana. Waduh, rollernya habis. Pernah dapat kayak gitu. Terus Masya Allah. apa ya? Ya kasihan aja sih mungkin mesinnya ya. Ininya apa? CVT-nya apa yang
strength gitu. Itu strength. Strengthnya banyak nggak kasus kayak gitu yang di temen Mungkin udah retak, udah jelek. mungkin taunya kalau udah putus nggak bisa jalan baru diservis. Mas, kok suara motor saya digas kok nggak jalan gitu ya? Pernah dapat kayak gitu, Mas, motor kok apa namanya, nyala tapi nggak bisa jalan ya, bannya nggak bergerak gitu. Dicek ternyata ya ada yang lepas di bagian gitu. Itu cewek. Itu cewek. Waduh. Ya ini faktor apa ya, bukannya cewek itu nggak peduli ya, kita yakin dia peduli. Namanya cewek kan biasanya empatinya lebih kuat, cuma sensitivitas lah ya terhadap kondisi motor, getaran, suara atau apa memang lemah wanita ya untuk hal itu. Untuk wabil khusus emang kendaraan ya. Kayak gitu. Sampai ngebul nggak tuh, Mas? Pernah dapat yang kayak gitu, Zat. Bagus, motornya bagus, bodinya bagus, kinclong, wah mulus gitu. Tapi ada yang aneh di suara mesin tuh. Pernah dapat gitu. Kayak ada lato-lato di dalam suara mesin. Di gas nggak ngebul gitu. Dicek semuanya bagus, dicek knalpot juga nggak ada yang rembes gitu ya. Waktu dilihat tap oli dibuka dari bawah tuh, masya Allah, nggak keluar sama sekali gitu. Masya Allah, jadi nggak netes sedikit pun lagi. Nggak ada, jadi nggak ngebul karena emang nggak ada olinya. Begitu dituang oli, bul. La haula wala quwata illa billah. Kalah asap rokok ya. Kalah. Asap rokoknya langsung tobat. Wah gila men. Asap lu lebih gula. Guys, wanita. Jadi teman-teman yang sudah punya pendamping atau punya adiknya, coba Mas Rafan, adiknya ada nggak cewek? Adiknya cewek. Iya, motornya gimana? Masih SMP. Masih SMP belum dikasih motor. Wanti-wanti dari sekarang ya. Kalau nggak bisa ngerawat gak usah kasih motor. Kalau Mas Inu anak adiknya cowok semua. Cowok semua. Kalau itu udah aman lah ya. Ya saya merasakan betul. Adik saya cewek, mbak saya, istri. Wah itu udah Jan. Adik saya itu begitu. Motornya betul-betul mulus. Rajin dibersihin, minimal dicuci gitu ya. Tapi ya Allah, ini kok di gaspol cuma 80 maksimal. Nah itulah udah masalah di dalam mesinnya ya. Ya, teman-teman sekali lagi bukan maksud kami memojokkan kaum hawa. Namanya masalah motor tanpa mandang gender mesti ada. Cuman ya itu tadi ya masih ramai kebanyakan ditemui bila usernya cewek. Mungkin ada sedikit faktor juga nih, Sat. Faktor apa ya? Kalau kefahaman tentang kendaraan juga sih. Kan kalau cowok biasanya kan karena emang suka motor. Kebanyakan gitu. Cowok mesti ya. Kebanyakan suka kalau lihat mesin tuh kayak wah memukau gitu kan, lihat keren. Ada rasa penasaran, terus ingin tahu. Terus jadi sedikit demi sedikit ya baca-baca lah atau mungkin lihat-lihat channel otomotif itu. Jadi sedikit demi sedikit tuh tahu tentang motor tuh harusnya diginiin, motor harus diginiin gitu. Kalau pakai itu harusnya gini, nggak asal gas doang gitu. Iya. Itu mungkin cenderung ke situ juga bisa jadi. Pernah mendapati mungkin kalau cewek yang paham tentang persepeda motoran ini otomotif gitu, perotomotifan itu juga terawat juga, ada juga yang terawat gitu. Iya. Ada yang karena terawat, paham dia. Karena paham. Mungkin ya salah satu faktornya mungkin dari pahamnya tadi. Kalau yang paham mungkin ya terawat lah. Terawat. Kalau yang cuman asal taunya pakai diisi bensin bisa jalan, ya gitu sebatas itu aja. Karena pernah nggak nemuin kasus kayak gimana? Motornya tahun muda, baru setahun 2 tahun pemakaian, bodinya mulus, tapi dalamnya hancur. Ada kayak gitu, ada. Ada ya. Ada ya itu. Cewek juga penggunanya. Faktor utama tuh oli memang. Karena gimana ya? Nggak terlihat. Oli kan nggak terlihat ya. Maksudnya mesin dalamnya apa gitu kan? Iya. Nggak tahu. Baik. Ini berikutnya Mas Irham nih. Ada seperti keyakinan atau pemahaman di masyarakat, cewek kalau bawanya motor sering pelan, lalu kita pinjem motornya untuk ngebut, motornya nggak enak. Ada nggak? Benar nggak seperti ini? Kalau sebatas apa ya? Ini mengenai ilmu dan pengalaman yang saya dapat ya Sat ya. Kayak gitu tuh nggak berpengaruh sama sekali sebenarnya. Karena kalau dari segi ya kita pernah membahas di podcast awal nih, motor berjalan itu ada 3 unsur: bahan bakar, pengapian, sama kompresi. Nah itu tuh mau dipakai pelan mau dipakai kenceng ya segitu-segitunya udah standar pabrik gitu. Kalau sering dipakai pelan
terus pengen kenceng ya tetap bisa aja, tetap bisa. Karena yang ngatur, Karena yang udah ada settingan pabriknya lah istilahnya. Terus kalau ada rumor motor dipakai pelan, terus tahu-tahu dibawa kenceng nggak bisa, salah sih kayaknya. Tetap aja tetap bisa kenceng. asal terawat lah. Asal terawat. Nah, Atau sebaliknya nih, motor sering dipakai kenceng, jadi nggak enak lagi. itu bisa. Itu Nah, bisa. itu jelas bisa karena mungkin ada keausan. Iya, Karena ada keausan. Cuman dengan catatan itu kalau terawat tetap aja masih enak-enak Masih aja. enak ya? Kalau Iya. motor rawatan sering diperhatikan olinya, angin bannya, rantai-rantainya gitu Aman kan. lah. Itu aman. Mau dipakai kencang terus ya bisa aja. Iya. Bisa aja. Terakhir nih teman-teman sekalian, Bisa. yang penasaran, saya sih penasaran ini. Saya jarang banget dapati cewek ngeslah ngengkol pakai kaki gitu loh. Padahal pagi hari mesin pertama kali nyala, iya kan? Nah, apa saran kepada teman-teman penonton, terutama yang wanita-wanita terkait hal ini? Mungkin kalau sudut pandang Irham nih liatnya. Cewek jarang ngengkol mungkin berat mungkin ya. Iya. Beda kalau Apa, sama cowok. Standar 2-nya dia sulit. Sulit Nah. standar 2, yang kedua sulit untuk mengengkolnya itu. Sarannya ada nggak? Sarannya minta tolong sama yang mungkin Bapaknya. bapaknya lah gitu. Atau kakaknya yang Iya, cowok atau mungkin suaminya gitu. Dampaknya apa kalau dari pagi udah langsung Starter. Nah, yang jelas itu kalau dampak panjangnya umur aki. umur laki lebih pendek? Umur aki lebih pendek, lebih panjang umur yang kalau pagi itu diselah. Diselah dulu ya. Karena mesin dingin itu lebih sulit hidup daripada mesin panas. Karena kalau mesin dingin itu otomatis dia membutuhkan banyak suplai bensin yang dipakai untuk bisa hidup gitu. Oke, itu tadi teman-teman ya. Buat cewek-cewek yang punya motor, kalau bisa pagi nyalakan pertama pakai kaki, kickstarter atau ngeslah kalau bahasa Jawanya ya. Bila nggak mampu ya minta bantuan keluarganya lah yang laki-laki ya. Sebenarnya ada teknik ya kan untuk membuat standar 2 tanpa perlu diangkat motornya, yaitu memanfaatkan berat badan. Tapi kita belum praktek itu, nanti kita doakan lah ya kita bisa lanjut tema-tema berikutnya yang kita praktek langsung, menunjukkan kepada teman-teman gini loh caranya. Ya mudah-mudahan ada kesempatan kita ya. Barakallahu fiik. Ini dulu pembahasan kita pada malam hari ini seputar motor bekas cewek amankah? Ya secara umum ya mau motor bekas cewek, bekas cowok ya harus dicek. Namun memang kebanyakan kasus motor bekas cewek itu sulit keadaannya. Barakallahu fiik wallahu taala alam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'alallah wa ta'ala billah. Kemudian naik kendaraan baca doa naik kendaraan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita di perjalanan hingga kita tiba di tujuan dan kembali dengan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.